Kedengeran suaranya kamu tadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Kak. Oke, sebelum memulai acara sharing session ini, saya ingin mengucapkan ya terima kasih banyak pada kalian yang telah menyempatkan untuk bergabung dengan kita. Sebelumnya di sini perkenalkan saya Iva Diana sebagai moderator pada acara sharing session kali ini ya. Oke. Gimana nih kabar kalian? Sehat nggak teman-teman? Mbak Salsia, Mbak Lina, Mbak Nadia, Mbak Tika, gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke, sehat semua ya, happy semua di pagi weekend kali ini. Iya, alhamdulillah. Sebelum memulai sharing session kali ini, saya sedikit mengulas tentang beberapa uniknya gitu tema kali ini, yaitu tentang transforming safe floating into safe grow. Jadi itu tema kali ini tuh uniknya tentang gimana kita belajar mengubah rasa benci kita sendiri menjadi proses yang lebih baik, lebih berkembang agar diri kita lebih berkembang seperti itu ya. Saya yakin kita semua itu pasti memiliki dorongan untuk berkembang, dan itulah mengapa alasan kita bisa bergabung dalam sesi sharing session kali ini ya. Langsung saja ya. Saya akan membacakan CV dari moderator kali ini. Maaf, CV pemateri maksud saya. Ya, pemateri kali ini itu adalah seorang mahasiswa yang memiliki
reputasi dalam public speaking, yang saat ini beliau juga sedang menjalani pendidikan di salah satu Universitas Islam Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Prodi Bimbingan Konseling. Beliau ini banyak sekali memiliki prestasi, salah satunya itu terpilih sebagai penerima beasiswa Saizu International Mobility Award di Universitas Sains Malaysia pada tahun 2003. Ini kita ya 2023 kita sambut saja Mbak Retno Farah. Apakah Mbak Retno Farah sudah masuk? Halo Mbak Rifa, sudah. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Mbak. Iya. Gimana nih Mbak kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Rifa. Sebenarnya saya mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mengundang saya buat sharing apa yang udah saya pelajari selama ini. Ya, saya berterima kasih banyak teman-teman udah memberikan kesempatan saya ruang untuk berbicara, untuk berbagi gitu. Terima kasih. Ya, ini bisa langsung dimulai atau ada sesuatu lagi Mbak Rifa? Baik, boleh silakan dimulai Mbak Farah. Oke, ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu secara online pada pagi hari ini. Hari ini hari Minggu, tapi kita udah join Zoom. Yang mana kita hari ini Minggu produktif ya teman-teman. It's a good starting for the day. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang self-loathing. Oh iya, sebelumnya saya mau share screen dulu ya. Coba. Oke. Ya. Terlihat nggak teman-teman? Terlihat. Oke. Oke. Nah, ya. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai self-loathing into self-growth. Self-loathing, mungkin self-loathing itu istilah baru ya yang baru aja kita dengar. Saya juga sejujurnya ini merupakan hal baru buat saya, self-loathing ini. Nggak seperti kayak insecure atau overthinking yang udah sering kita dengar karena udah banyak digaungkan di sosial media. Jadi self-loathing itu self-worth. Self-worth itu merupakan pertumbuhan diri atau pengembangan diri atau biasa kita sebut dengan self-development, self-improvement. Pasti teman-teman udah pernah dengar itu semua ya. Nah, jadi kita pertama akan membahas mengenai definisi dulu ya tentunya ya. Apa sih self-loathing itu? Oke, self-loathing itu berarti hatred of oneself atau membenci terhadap diri kita sendiri. Jadi ketika kita mengalami self-loathing itu diri kita itu benci terhadap diri sendiri. Nah, benci itu sama aja seperti marah. Marah sama aja seperti ancaman atau mengancam. Contoh, ketika kita membenci seseorang, tentunya kita kadang merasa marah sama mereka. Kita ngerasa, kenapa dia kayak gitu? Kenapa dia melakukan hal ini? Terus akhirnya dia itu merasa sebuah ancaman bagi kita. Sama seperti kita ketika kita membenci diri sendiri, kita merasa marah terhadap diri kita. Kita merasa diri kita itu suatu kepribadian itu mengancam diri kita. Oke. Nah, self-loathing ini biasanya diwujudkan dalam bentuk anger atau kemarahan yang tadi, self-sabotage atau sabotase diri. Jadi kita kadang-kadang itu melakukan suatu hal yang menghambat pertumbuhan kita, diri kita buat berkembang. Contohnya prokrastinasi. Contohnya kalau misalnya kita mengerjain tugas, tapi kita nanti aja, nanti juga selesai kok, belum waktunya deadline. Itu merupakan contoh dari self-sabotage. Terus negative view of oneself atau pemikiran negatif tentang diri sendiri ya, pastinya kita sering kayak gitu, kayak ngerasa aku jelek, aku bodoh, aku kurang berprestasi, aku kurang ini, kurang itu. Terus yang akan menimbulkan low self-esteem atau harga diri yang rendah. Ya, jadi harga diri itu merupakan gimana kita memvalue atau gimana kita menilai diri kita sendiri. Gitu. Jadi orang yang mengalami self-loathing ini cenderung memiliki pandangan yang negatif terhadap diri sendiri
yang biasanya diwujudkan dalam bentuk kemarahan, sabotase diri, negatif poin terhadap diri sendiri, dan juga low self-esteem atau harga diri yang rendah gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, terus kalau misalnya kita udah tahu definisi self-loathing itu apa, tapi gimana sih cara kita mengetahui kalau kita tuh sebenarnya self-loathing? Karena, gini, sebenarnya self-loathing itu nggak harus kita yang benar-benar kayak suffering atau kita benar-benar kayak depresi kayak gitu, nggak harus. Tapi kita merasa kurang mengapresiasi diri, kita merasa diri kita tuh nggak cukup, itu juga udah termasuk self-loathing ya teman-teman. Jadi kadang ketika kita melakukan suatu hal, kita tuh kurang mengapresiasi diri sendiri. Contohnya, ketika kita terlambat, gini, ketika kita menghadiri suatu acara, terus kita terlambat. Nah, kalau misalnya orang yang membenci diri sendiri, itu akan berfokus pada, aduh, aku tuh gak bagus, aduh, aku tuh hari ini terlambat akan mengakibatkan hal-hal buruk ke depan. Atau, aduh, kenapa sih aku hari ini terlambat, kayak gitu. Jadi dia tuh kurang mengapresiasi diri. Padahal ketika dia datang ke situ, dia datang ke event tersebut, itu udah termasuk effort loh. Jadi harusnya orang itu bisa mengapresiasi effort dia untuk bergabung di event tersebut, untuk akhirnya dia bisa melangkah walaupun dia terlambat gitu. Diri sendiri itu dimulai dari diri sendiri gitu ya. Ketika kita kurang mengapresiasi diri, kita akan menjadi orang, pikiran kita akan menjadi kritikus terbesar dalam diri kita. Iya nggak? Contohnya, kalau misalnya kayak kita tadi terlambat kasusnya ya contohnya. Nah, kita akan selalu mengkritik diri kita. Kenapa aku terlambat? Apakah aku jadi orang yang buruk setelah ini? Atau apa yang bakal orang-orang pikir tentang aku? Kayak gitu. Jadi kita tuh selalu mengkritik diri kita, even hal-hal terkecil sekalipun kayak terlambat tadi. Jadi kalau orang yang misal self-loathing atau mengalami self-loathing, ini dia akan berpikir seperti itu gitu. Terus yang kedua, merasa insecure dari orang lain. Ya, insecure itu merupakan perasaan tidak aman ya, merupakan perasaan terancam. Kenapa? Karena kita biasanya membandingkan diri dengan orang lain yang lebih memiliki derajat yang tinggi dari kita. Contohnya, insecure itu bisa di berbagai macam aspek. Bisa ada fisik, ataupun materi, ataupun prestasi, apapun itu yang membuat diri kita tuh ngerasa nggak sepadan dengan orang lain. Nah, ketika kita insecure dengan orang, kita tuh cenderung fokus terhadap apa yang mereka miliki dan apa yang diri kita miliki. Iya nggak? Kalau misal kita insecure, kita tuh fokusnya sama, aduh dia kok cantik banget, aduh dia kok bagus banget ya mukanya, kayak gitu misalnya. Dan kita nggak fokus sama apa yang kita miliki. Kita hanya fokus sama apa yang dia miliki. Padahal kita nggak tahu dalamnya kayak apa. Contohnya perjuangan dia buat dapat kulit seperti itu misalnya. Oh iya, jadi kemarin saya sempat lihat berita ya yang viral di Twitter. Itu ada seorang perempuan mahasiswa, dia itu termasuk dikenal di sosial media ya, dia dikenal orang yang hedon, yang cantik seperti itu, yang memiliki reputasi baik di sosial media. Tapi kenyataannya ketika dia pindah di suatu rumah kos tertentu, banyak barang-barang yang hilang. Barang-barang dari teman-temannya yang hilang. Dan ternyata dicuri oleh mbak-mbak itu. Gitu. Jadi semua yang dia pakai di sosial media, semua yang dia gunakan, outfitnya lah atau apanya, itu merupakan hasil curian gitu. Jadi teman-teman gak usah insecure sama apa yang orang lain punya, karena kita nggak tahu dalamnya seperti apa, kita nggak tahu apa yang mereka sembunyikan. Jadi kita nggak usah merasa insecure. Oke,
Terus yang selanjutnya adalah mengabaikan self-care. Jadi kalau orang yang self-loathing itu dia suka nggak peduli sama dirinya. Self-care itu bisa termasuk sekecil gini. Aku harus makan tepat waktu hari ini. Aku harus olahraga karena aku ngerasa badan aku udah nggak enak. Atau aku harus mandi hari ini. Nah, orang yang mengalami self-loathing itu terkadang mereka nggak mau merawat diri. Bahkan mereka tuh malas gitu untuk mandi atau untuk melakukan hal-hal yang mendorong mereka itu mencapai suatu produktivitas. Kayak gitu. Selanjutnya, tidak membiarkan dirimu berbahagia. Ya, of course. Jadi kalau misalnya kita merasakan self-loathing, itu kita tuh ngerasa pesimis gitu. Kalau misalnya kita lagi menghadiri suatu acara dan kita telat tadi ya contohnya, nah kita tuh langsung mandang hal buruknya. Kita langsung mikir, waduh orang lain nanti mikir apa ya? Waduh nanti aku dikenal sebagai orang seperti apa ya? Itu. Nah kamu tuh nggak membiarkan dirimu udah nggak apa-apa kok telat gitu. Enggak. Tapi kamu terlalu mempush diri kamu sehingga kamu terlalu memikirkan apa yang sebenarnya mungkin nggak kejadian gitu. Dan itu nggak membuat diri kamu happy. Nah, atau contoh lain kayak gini. Orang yang mengalami self-loathing itu cenderung dia kan pesimis ya. Jadi dia tuh nggak percaya sama pujian yang orang lain berikan. Ada nggak teman-teman yang ngerasa kayak gitu? Kayak ngerasa, misalnya hari ini aku dipuji, wah baju kamu bagus banget, kamu beli di mana? Gitu. Tapi yang mengalami self-loathing dia nggak percaya akan pujian itu. Dia lebih merasa, itu tuh pasti ejekan deh buat aku. Sebenarnya baju aku tuh jelek ya, atau dia malah jadi kepikiran gitu. Apa yang terjadi sama bajunya dia? Apa yang orang lain pikirkan akan bajunya dia? Itu kalau orang yang mengalami self-loathing. Padahal normalnya, kalau orang yang normal kayak kita dipuji kan harusnya seneng ya. Iya, aduh makasih gitu. Tapi beda sama orang yang mengalami self-loathing. Terus yang selanjutnya ada mengisolasi diri. Nah, biasanya orang yang mengisolasi diri itu disebabkan karena dia nggak bisa join sama suatu circle tertentu. Alasannya macam-macam. Ada yang dia ngerasa nggak cocok sama circle tersebut, atau dia ngerasa nggak cukup, atau cukup pandai, atau cukup good looking, atau cukup berprestasi, atau cukup apapun untuk bergabung ke suatu circle gitu. Nah, atau ketika mereka bergabung ke suatu circle, mereka ngerasa circle itu tuh cuma manfaatin mereka. Ya akhirnya dia ngerasa ada aku atau nggak ada aku di circle itu nggak akan berpengaruh kok. Aku juga nggak membawa perubahan apa-apa dalam circle itu. Akhirnya dia mengisolasi diri. Akhirnya dia nggak bergabung sama circle itu lagi. Nah, padahal kita kan juga nggak tahu apa yang circle kita pikirkan tentang kita, ya kan? Selagi nggak ada percakapan terbuka buat itu, kita cuma berasumsi aja selama ini. Asumsi-asumsi negatif kita yang makan pikiran kita, dan akhirnya itu menjadi bekal atau cikal bakal dari self-loathing ini. Terus yang selanjutnya, tidak menjadi diri sendiri. Oh iya, ini itu banyak ditemui juga di era sekarang ya. Contohnya kayak Mbak yang saya cerita tadi yang viral di Twitter itu. Dia memakai barang-barang milik orang lain. Dia membuat image di sosial media dia tuh bagus. Dia membuat image seolah-olah dia merupakan orang yang berada. Dia menunjukkan ke teman-teman di sosial medianya kalau dia itu bagus, dia itu wah pokoknya oke banget deh gitu. Tapi ternyata dia itu cuma memakai topeng. Dia itu bukan diri dia yang sebenarnya. Karena barang-barang yang dia pakai, outfit yang dia pakai itu bukan punya dia gitu. Nah, itu merupakan contoh dari orang yang mengalami self-loathing gitu ya, teman-teman. Jadi orang-orang tuh cenderung
nggak jadi diri sendiri lah. Padahal kan bisa ya, kita foto pakai baju biasa aja, kita foto nggak harus pakai sepatu punya orang lain, kayak gitu. Jadi, orang yang mengalami self loathing akan cenderung dia mem-faking dirinya sendiri atau apa ya, memalsukan diri gitu lah, pakai topeng istilahnya buat menutupi kekurangan dari dirinya sendiri. Terus yang terakhir, takut untuk memiliki mimpi yang besar. Ada nggak sih dari kita yang ngerasa, "Aku nggak mungkin kalau aku jadi CEO gantiin Elon Musk," gitu. Ya, tapi intinya dari 6 poin di atas itu bisa banget menyebabkan diri kita menjadi ngerasa, "Aku nggak pantas buat dapat mimpi itu. Aku nggak pantas buat bayangin kalau aku suatu saat bisa jadi pengusaha yang sukses banget seperti Bill Gates," kayak gitu. Jadi 6 poin di atas itu sangat mempengaruhi gimana kita membentuk masa depan kita, gimana kita men-setting masa depan kita. Kalau kita sebenarnya udah percaya akan diri kita sendiri dan nggak mengimplementasikan 6 poin di atas tadi ya, bisa banget kita berpikir kalau, "Aku bisa kok nanti jadi CEO sebuah perusahaan, aku bisa kok jadi HRD yang baik untuk perusahaan aku," kayak gitu. Orang-orang yang mengalami self loathing cenderung mereka berpikiran sempit dan gak berani untuk show up, untuk memiliki mimpi yang besar, untuk memiliki angan-angan gitu. Jadi dare yourself aja, tantang diri kalian buat, memiliki mimpi yang besar, jangan takut. Yang penting kan nanti kita pelaksanaannya ya, kita juga harus ada usaha untuk mengimplementasikannya, untuk mewujudkannya gitu. Oke, terus kalau misalnya kita udah tahu, semua poin-poin ini, gimana sih, emang apa pengaruhnya buat diri kita? Apa dampak buruknya buat diri kita? Gitu. Bentar, oke. Nah, kalau misalnya self loathing ini nggak memiliki dampak buruk apa-apa, nggak mungkin, banyak dibahas oleh psikolog-psikolog ternama, nggak mungkin, ada video self loathing yang berdurasi 1 jam gitu. Jadi self loathing ini memiliki dampak yang buruk banget teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan dampak buruknya dalam 1 kalimat aja yang dikutip oleh Mahatma Gandhi, merupakan seorang politikus dan, tokoh agama yang sangat terkenal di India. Dia terkenal akan, pergerakannya untuk melawan kolonialisme. Jadi, once Mahatma Gandhi itu pernah bilang, "Your beliefs become your thoughts." Apa yang kamu percaya menjadi apa yang kamu pikirkan. Your thoughts become your words. Pikiran kamu akan berubah menjadi kata-kata. Apa yang kamu pikirkan akan kamu utarakan. Your words become your action. Apa yang udah kamu ucapkan harus dilakuin dong, ya kan? Your actions become your habits. Apa yang kamu lakukan akan menjadi habit kamu atau kebiasaan kamu. Yang kita lakukan sehari-hari, of course, itu bakal jadi suatu hal yang biasa, kebiasaan. Your habits become your values. Kebiasaan kita menjadikan nilai kita. Kebiasaan kita buruk, nilai kita buruk. Kebiasaan kita baik, nilai kita juga baik dan meningkat. Your values become your destiny. Nilai kita atau harga diri kita menjadi tujuan akhir dari diri kita. Wah, ini benar-benar menurut saya satu kalimat ini udah menggambarkan gimana pentingnya kita untuk self love, untuk tetap percaya diri dan menjauh-jauh deh dari self loathing gitu. Karena pertama dari your beliefs, kepercayaan kamu, apa yang kamu percaya terhadap diri sendiri. Contohnya kamu percaya kalau aku bisa public speaking, itu merupakan hal yang positif. Tapi kalau aku percaya aku nggak bisa public speaking, nah itu akan tertanam di thoughts atau pemikiran kamu. Your beliefs become your thoughts. Kemudian your thoughts become your words. Pemikiran kamu akan menjadi kata-kata. Aku nggak bisa
public speaking, aku nggak bisa berkomunikasi dengan baik, aku tuh nggak bisa loh public speaking gitu, aku tuh nggak bisa loh berkomunikasi dengan baik, itu tertanam di diri kamu. Kemudian itu menjadi action, itu yang kamu lakukan. Ketika orang ada yang menawari, ayo coba kamu presentasi di depan kelas. Enggak, aku nggak bisa public speaking. Orang itu lebih memilih untuk enggak melakukannya daripada menantang dirinya sendiri. Oke, ayo cobain aja. Orang yang memiliki self-loathing akan seperti itu. Terus your actions become your habits. Karena sekali kamu nggak mau jadi sekali kamu nggak mau jadi presentasi tadi, presentator, tuh kamu akan merasa nggak, aku nggak bisa. Jadi akhirnya ada tawaran lagi, kamu selalu mengabaikan, kamu menolak gitu. Terus your habits become your values. Nah, dari kebiasaan yang kamu nggak suka dari kebiasaan yang kamu suka menolak itu, jadinya menjadi value kamu, menjadi kamu yang gak pernah mencoba untuk berbicara di depan umum, gak pernah mencoba untuk berkomunikasi dengan baik dengan audiens yang presentasi tadi. Your values become your destiny. Jadi tujuan kamu sampai akhir, kamu gak akan bisa public speaking, kamu gak akan bisa berkomunikasi dengan baik. Karena cuma dari pemikiran tadi, kepercayaan akan diri tadi. Kebayangkan gimana buruknya kalau kita self-loathing, itu baru dari satu aspek ya, contohnya public speaking. Kalau di semua aspek kita memandang buruk, kita self-loathing, bayangin, berapa kesempatan yang kita buang, berapa destiny yang kita ubah, ya kan? Kebayang ya? Jadi harapannya adanya webinar ini bisa membantu kita, membantu saya, membantu teman-teman untuk lebih menghindari self-loathing dan mengupgrade diri. Oke. Nah, terus kita udah tahu definisi dari self-loathing, kita juga udah tahu ciri-ciri orang yang self-loathing, kita udah tahu dampak buruknya. Terus tahapan transformasinya gimana? Cara kita buat merubah dari yang tadinya self-loathing menjadi self-growth. Gimana sih? Yang pertama pasti, kita harus menyadari apa sih penyebab dari self-loathing tersebut. Penyebabnya bermacam-macam ya. Bisa datang dari diri sendiri, atau juga dari lingkungan, bisa juga hal yang kita alami saat ini, bisa juga hal yang kita alami di masa lalu. Itu semua harus kita analisis. Contoh, aku benci sama diriku yang suka telat. Nah, itu penyebabnya apa? Apa sih yang biasanya menyebabkan aku telat? Apa yang biasanya menyebabkan aku terlambat mengikuti suatu event dan akhirnya orang-orang mikir aku nggak tepat waktu gitu? Apa penyebabnya? Kita harus gali. Mengenali dan menerima perasaan-perasaan tersebut sebagai langkah awal untuk perubahan. Kalau kita nggak tahu penyebabnya apa yang mau dirubah, gitu kan? Jadi kalian bisa pikirin 15 menit buat diem dan mikir. Kalau kalian udah muak banget sama diri kalian mikir, apa sih yang nyebabin aku kayak gini? Apa ya penyebabnya? Terus kalau misal kayak gitu, nanti kalian bisa tulis biar kalian ingat-ingat. Nah, kadang penyebab dari self-loathing ini bisa juga berasal dari judgment atau penilaian dari orang-orang. Contoh, kalian kalian udah kerja. Di dunia kerja pasti nggak boleh yang namanya terlambat masuk kerja. Ada batasannya. Nah, tepat waktu tuh dalam dunia kerja menjadi sebuah nilai yang dihargai dan menjadi standar seseorang itu tepat waktu atau enggak. Ketika orang udah sering tepat waktu, mereka akan di-judgment, mereka akan dinilai oleh orang-orang sekitar, kamu itu tukang telat, kamu itu selalu terlambat, kayak gitu. Nah, jadi kadang-kadang penyebabnya juga bisa datang dari penilaian masyarakat ya, gitu teman-teman. Terus, oh iya, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk
mengingat-ingat penyebab-penyebab ini supaya kita bisa berubah, itu kita bisa ditulis. Jadi waktu itu saya pernah ada masalah sama teman saya tuh udah bener-bener muak banget sama masalahnya itu berputar di situ-situ aja dan selalu diulang setiap hari. Akhirnya saya tulis, nih ada tulisannya seperti ini. Gini, nah what to improve and notes. Nah yang itu ada beberapa poin ya, saya cuma tunjukin beberapa aja. Itu yang pertama, saya ngerasa masih terlalu egois. Yang kedua, saya ngerasa temperamennya, wah temperamen banget, bad emotion control juga. Masih susah untuk mengontrol emosi. Terus saya juga di poin ketiga masih ngerasa tidak memperlakukan orang dengan baik gitu. Jadi kita harus nggak apa-apa tulis aja, nggak apa-apa terima aja kalau misal kita itu egois, nggak apa-apa kita terima aja kalau misal kita itu temperamen, kita terima aja kalau kita itu masih kadang memperlakukan orang dengan buruk, terima aja, tulis aja. Nanti dari situ kita menyadari seberapa buruknya sih diri kita, seberapa kita meng-hate diri kita gitu. It's okay. Yang penting di bawahnya itu kalian tulis notes atau resolve ya. Gimana cara kita memperbaiki hal itu? Gimana cara kita menyingkirkan hal itu? Yang di poin pertama itu saya nulis try to understand other POV. Berusaha buat coba deh ngertiin sudut pandang dari orang lain. Karena saya masih merasa terlalu egois gitu. I know you're great about this. Sambil dikasih kepercayaan diri yang bagus. Saya tahu kamu tuh bisa ngelakuin ini gitu. Ini saya tulis tanggal 1 Maret, udah 1 bulan yang lalu ya teman-teman. Terus yang kedua, itu saya tulis try to learn something meaningful about relationship. Coba berusaha untuk mempelajari hal yang meaningful atau berarti dalam sebuah relationship. Karena saya ngerasa saya tuh gampang marah. Jadi saya gampang melupakan hal-hal yang berarti dalam sebuah relationship kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tulis hal-hal yang menurut kalian menjadi penyebab dari self-loathing itu ya. Bisa juga ditulis resolusinya atau resolve-nya, gimana caranya kita menyelesaikan masalah itu. Atau kalau teman-teman belum mengetahui caranya, it's okay, tulis aja dulu masalahnya, penyebabnya. Untuk resolve-nya bisa nanti aja. Enggak apa-apa, yang penting kita udah tahu penyebabnya di sini. Seiring berjalannya waktu, nanti kita akan menemukan caranya, jalannya untuk akhirnya kita berdamai dengan itu. Oke, terus yang kedua, pemahaman dan penerimaan tentang diri. Menggali ke dalam diri sendiri untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan mulai menerimanya. Oke, nah pemahaman dan penerimaan tentang diri. Sebenarnya ini luas banget artinya ya. Pemahaman diri, penerimaan diri, dan waktunya juga nggak sebentar. Ini merupakan proses yang lifetime atau sepanjang hidup. Sepanjang hidup kita akan terus berusaha memahami diri sendiri. Karena masalah juga akan terus berdatangan. Kita berhasil menyelesaikan satu masalah, kita bisa memahami diri kita di saat itu. Tapi kemudian beberapa hari atau beberapa bulan, beberapa waktu kemudian masalah datang lagi. Kita akan mengalami konflik yang besar dalam diri kita, dan akhirnya kita juga harus berusaha untuk memahami dan menerima hal itu. Jadi pemahaman dan penerimaan tentang diri itu merupakan proses yang lama. Gak bisa kita bilang aku hari ini udah paham sama diriku gitu. Karena masalah itu sebenarnya datang terus-terusan. Jadi kita harus terus berusaha memahami dan menerima diri. Oke, caranya kita buat menerima diri sendiri gimana? Nah, yang pertama, tadi kan kita kalau misal mengalami self-loathing, itu kita merasa insecure ya, selalu fokus sama apa yang orang lain punya. Jadi, solusinya gimana? Solusinya kita harus bersyukur. Jadi kita harus hitung-hitung aja deh, Tuhan itu lebih banyak ngasih kita cobaan atau kebaikan. Kebaikan itu konsepnya juga luas banget. Kita bisa hadir di sini, kita bisa bernafas di sini, kita bisa
mengikuti Zoom meeting dengan gadget kita bisa apa ya, sehat di sini hari ini, itu merupakan suatu blessing atau, nikmat ya, atau kita biasanya ngomong apa, berkah, bukan berkah, apa ya itu? Oh iya, rasa syukur merupakan berkah yang harus kita syukuri. Jadi kalau orang yang self-loathing itu bisa kita mulai menulis juga atau menyadari aja deh, apa sih yang sebenarnya, Tuhan udah kasih buat kita. Tuhan udah selalu bikin kita, apa ya, ngerasa dipeluk gitu, pernah nggak kita merasa seperti itu, gitu. Kita harus mulai menyadari hal-hal itu dan selanjutnya kita juga harus bisa, apa ya, mulai menghargai, diri diri yang apa ya, diri kita yang buruk. I mean gini, ketika kita terlambat tadi, kita harus mikir, "Oh, kalau kita terlambat, itu jangan fokus sama, 'Aku terlambat karena aku kayak gini'." Enggak, tapi kita fokus kepada, "Aku terlambat cuma hari ini kok, kan dari kemarin-kemarin aku nggak terlambat, aku juga nggak selalu terlambat kok. Ini orang-orang nggak bakal langsung mikir aku jadi, orang yang nggak tepat waktu karena cuma aku terlambat satu kali, karena semua orang juga terlambat," gitu. Jadi kita harus fokus dan men-cherish, sisi-sisi yang positif, jangan selalu mikir yang negatif, gitu ya. Terus yang selanjutnya, kadang, buat dalam proses menerima diri dan pemahaman diri sendiri, kita tuh perlu satu ruang atau satu waktu untuk benar-benar jadi, apa ya, males atau jadi, mmm, diri yang miserable, jadi diri yang buruk. It's okay. Contohnya kita bilang satu hari ya, ketika kita udah ngerasa muak banget sama diri sendiri, gak apa-apa, kita coba satu hari itu kita nggak produktif, tapi kita benar-benar nge-treat diri kita dengan baik. Contohnya, hari ini aku nggak kuliah, tapi hari ini aku mau, eee, bersihin rumah contohnya. Hari ini aku mau minum matcha yang paling enak di Purwokerto. Hari ini aku mau makan makanan terenak di Purwokerto. Kalian manjain diri kalian dan nggak jadi produktif buat satu hari. Satu hari itu akan memberikan kalian space dan time untuk hanya berpikir, apa yang harus aku lakukan ke depannya untuk mengatasi hal ini. Jujur, aku juga sering kayak gitu, menciptakan satu hari ya untuk bermalas-malasan, tapi aku harus men-treat diri aku dengan baik. Aku harus membuat diri aku tuh senang hari itu, gitu. Apalagi setelah mengalami, hari-hari yang capek gitu, kadang tuh aku jadi mikir, "Aku tuh ngejar apa sih? Ngapain sih sebenarnya?" Gitu. Lama-lama jadi mikir, "Sebenarnya nggak usah deh kayak gini, kamu tuh terlalu ambisi." Nah, pikiran-pikiran itu yang udah mulai menggerogoti, akhirnya aku udah pergi kalian semua, aku mau rest, aku mau, istirahat dulu, gitu. It's okay, itu merupakan bagian dari proses menerima diri atau healing ya yang biasa kita bilang. Atau teman-teman healing proses healing-nya kan beda-beda. Ada juga yang, ke Batu Raden, ke Curug, atau kemana gitu. Itu bagus banget buat apa ya, akhirnya kita, menyadari dan ngasih ruang buat diri kita sendiri untuk take a break and sit. Terus selanjutnya, kalau misalnya kita udah apa ya, mulai memahami, kita mulai mengerti polanya, gimana kita harus menyelesaikan suatu masalah dan akhirnya kita paham akan diri sendiri. Selanjutnya, kita apa yang harus kita lakukan? Take actions. Kita harus menggunakan, self-loathing tadi, kritik-kritik terhadap diri kita tadi, itu menjadi pembelajaran dan, apa ya, cikal bakal untuk pertumbuhan diri, cikal bakal untuk self development. Caranya gimana? Tahapan yang pertama, tadi kan kita udah menulis semua penyebab-penyebab kita self-loathing. Terus tahapan yang kedua, akhirnya kita, menyadari betapa beruntungnya kita, betapa Tuhan udah sangat baik dengan kita.
Setelah itu yang ketiga, nah udah tahu penyebabnya, udah tahu penangkalnya, baru kita mengubah. Gimana caranya kita take actions. Kita ambil contoh ya. Contohnya orang yang self-loathing karena dia sering terlambat. Kita masih pakai contoh terlambat ya biar nggak melebar kemana-mana. Contoh terlambat. Dia harus tahu apa penyebab dia terlambat. Apakah itu cuma hari itu aja, ataukah dia merupakan itu sebuah kebiasaan gitu. Jadi kita harus tahu penyebab utamanya gimana. Nah, terus yang kedua, kita harus memahami dan menerima. Memahami. Kita harus ngerti kenapa ya? Kan udah tahu nih aku terlambatnya kenapa. Nah, baru kita tahu, oh apakah aku harus menyiapkan waktu yang lebih untuk bersiap-siap ke kantor supaya aku nggak terlambat, atau apakah aku harus mempersiapkan sesuatu agar aku nggak terlambat lagi. Pokoknya di step kedua ini kita harus mengerti apa yang kita butuhkan. Atau kalau misal terlambat tadi berarti ya aku harus sisihkan waktu lebih kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, kita harus take actions. Berarti besoknya kita harus ngerti, oh kemarin aku terlambat dan aku merasakan aku jadi orang yang paling nggak tepat waktu, orang yang paling gak disiplin, dan aku udah tahu aku besok harus siapin waktu lebih. Contohnya setengah jam atau 10 jam sebelum aku berangkat kantor biar nggak kena macet contohnya. Kayak gitu ya. Jadi transformasi dari self-loathing ini juga gak mudah dan gak langsung besoknya aku langsung bisa nih mengaplikasikan ini, enggak juga. Tergantung seberapa kompleks kalian membenci diri sendiri, seberapa kompleks kalian memiliki permasalahan dengan diri sendiri. Jadi yang tahapan-tahapan ini diharapkan bisa membantu kalian untuk akhirnya resilient, akhirnya bisa bangkit kembali dan mulai membangun habit yang baik untuk self growth kita bersama-sama gitu. Nah, terus caranya gimana ya biar aku tuh bisa mengaplikasikan ini semua? Karena kan kadang-kadang kalau kita ngikutin webinar kayak gini, itu motivasinya datang sementara aja. Setelah kita ngikutin webinar, mungkin hari itu kita akan termotivasi. Tapi besoknya lagi, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, apa kita masih ingat webinar itu? Apakah kita masih ingat apa yang dia omong? Mungkin enggak. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini, personal SWOT analysis. Di sini kita bisa mengaplikasikan untuk apapun ya. Kalau misal kita mengalami self-loathing, berarti kita bisa mengaplikasikan di weakness gitu. Terus kalau misal kita mau contohnya mencari kerja, kita juga harus bikin personal SWOT analysis. Atau kita mau mencari jurusan untuk kuliah gitu, kita harus bikin personal SWOT analysis juga untuk mengetahui yang pertama strength atau identifikasi kekuatan, keterampilan dan atribut positif dari diri kita. Apa sih yang kita punya? Contohnya kalau tadi saya punya kemampuan public speaking, contohnya. Nah, di situ kita udah ngerti, udah sadar, aku tuh punya kelebihan loh di sini. Terus, tapi kita harus juga ingat, kita juga punya kelemahan, kita juga punya weakness di situ. Identifikasi kelemahan, keterbatasan, atau area di mana Anda kurang percaya diri. Jujurlah dengan diri sendiri tentang area di hidup mana perlu ditingkatkan. Kayak yang notes tadi ya, yang ini punya saya, itu kita bisa nulis kayak gini, tapi ditulisnya di bagian weakness-nya. Nah, dari weakness ini, kita jadi belajar apa yang harus kita improve dan apa aja yang harus kita hilangkan gitu. Nah, terus selanjutnya opportunities. Identifikasi peluang atau situasi yang menguntungkan. Of course, kalau misalnya kita memiliki, contoh ya tadi kan public speaking, kita memiliki kemampuan public speaking. Opportunities-nya kita harus lihat ke depan apa aja peluang yang aku bisa untuk mengembangkan public speaking aku. Contohnya kita ikut webinar, pelatihan buat berbicara di depan umum, atau kita ikut
langsung terjun dan turun aksi buat jadi narasumber sukarelawan gitu, itu bagus banget sebenarnya untuk kita melihat opportunities, mengembangkan apa yang udah kita punya, mengembangkan apa yang potensi kita, dari strength kita, kekuatan kita. Terus juga ada threats atau ancaman. Contohnya yang tadi weakness, kita lihatnya contohnya pakai yang terlambat ya, masih pakai yang terlambat. Weakness kita suka terlambat. Nah, terus kita juga harus lihat threats, ancaman apa aja sih yang kira-kira bisa mengancam aku tuh terlambat lagi. Contohnya macet, jalan macet. Terus lagi contohnya siap-siapnya yang lama. Itu. Kayak gitu harus kita identifikasi. Buat akhirnya kita bisa mengantisipasi threats itu untuk datang ke kita lagi. Kalau misalnya karena macet, berarti kita harus siapin waktu lebih untuk cari angkutan umum lebih pagi misalnya, atau kita pakai motor gitu. Nah, itu kan merupakan salah satu usaha untuk menghilangkan atau untuk menghambat threats itu datang ke kita. Gitu. Jadi, strength pasangannya dengan opportunities, kita harus pintar-pintar ngelihat strength, kekuatan diri kita dan opportunities yang akan datang. Terus kita juga harus melihat weakness, kelemahan dan threats atau ancaman yang akan datang di kemudian hari yang akhirnya tuh mengancam kita buat mengimplementasikan strength tadi. Nah, ketika kita udah mengetahui personal SWOT analysis, diharapkan ke depannya kita bisa lebih memahami diri, kita bisa lebih paham potensi aku di mana, kelemahan aku di mana, apa yang harus aku lakukan, gitu. Karena ingat tadi, nih yang ini, ingat bahwa your beliefs become your thoughts become your words become your actions become your habits become your values, and then your values become your destiny. Karena sepanjang itu, proses atau sepanjang itu efek dari kita untuk mengetahui diri sendiri, untuk memandang diri sendiri. Jadi ini penting banget ya, personal SWOT analysis. Kita bisa gunakan di banyak kesempatan. Kalau misalnya kita mau apply kerja contohnya, ya kita bisa sesuaikan strength kita apa, opportunities-nya apa aja, weakness kita apa, threat kita apa, atau kita mau personal SWOT analysis itu pure buat pengembangan diri kita sehari-hari. Ya kita tulis kekuatan kita apa aja, apa yang kita bisa, apa yang kita bagus gitu loh. Terus kita baru kenali juga weakness-nya biar kita tuh nggak mengulangi hal itu lagi. Itu. Nah, ini selanjutnya ini adalah first personal SWOT analysis. Ini juga saya tulis tanggal 14 Maret kalau nggak salah. Jadi waktu itu tuh saya lagi ngerasa down karena saya nggak bisa ya 14 Maret. Ini masih ada ini dan ini juga. Ini. Jadi saya tuh ngerasa nggak cukup nggak cukup baik gitulah. Karena saya habis ngeliat, saya ngerasa insecure. Teman saya habis mendapatkan beasiswa ISMA. Kalau kalian tahu ISMA, dan itu kita kan anak UIN, jadi kita nggak bisa ikut program itu, dan itu benar-benar bikin saya down, bikin saya tuh mikirin terus. Akhirnya saya tuh agak ngerasa self-loathing sih, saya benci sama diri sendiri. Kenapa aku nggak bisa? Kenapa aku kuliah di UIN kayak gitu. Kemudian saya bikin ini personal SWOT analysis. Saya ingat-ingat apa aja sih yang saya bagus, apa aja sih strength yang saya punya, dan saya juga ingat weakness-nya apa aja tuh. Tapi ini belum selesai ya. Ini tuh waktu itu saya nulis ini waktu lagi sedih-sedihnya. Jadi yang kepikiran strength sama weakness-nya, eksternalnya kayak opportunities sama threats-nya belum sempat ditulis gitu. Nah, jadi teman-teman bisa pakai personal SWOT analysis ini buat akhirnya mengetahui apa aja
yang harus diimprove, apa aja yang saya bagus gitu. Terus buat terakhir ya, sebelum kita ke questions dan sesi diskusi, saya mau ngasih satu contoh dari kasus self-loathing. Ini yang terjadi sama diri saya sendiri. Waktu saya kelas 12, saya sangat ingin buat masuk ke universitas negeri. Saya pengen banget masuk ke universitas negeri jalur SBMPTN atau tes. Tapi nyatanya saya gak lolos. Dan akhirnya udah mepet mepet udah mau masuk, terus saya masih lihat pengumuman UIN Zoom Mandiri tahap 4 dibuka, dan akhirnya saya daftar itu dan keterima gitu. Dan orang tua saya dukung karena ada basis agama. Jadi di situ saya masuk UIN tuh bisa dibilang merasa kurang bangga gitu sama diri sendiri. Dan perasaan itu menyebabkan semester 1 dan semester 2 saya bener-bener flat, bener-bener saya nggak mau reach out apa-apa. Saya nggak ada ambisi buat ngejar akademis. Saya nggak ada ambisi buat jadi orang yang dare yourself buat bikin pengalaman baru di kuliah gitu. Gak ada ambisi buat itu. Saya cenderung, ngapain sih di UIN gitu. Udahlah, kuliah ya kuliah, pulang ya pulang gitu. Sampai suatu hari ada lomba Fordakom, cabang lombanya itu speech bahasa Inggris atau ceramah ya kalau nggak salah, ceramah bahasa Inggris. Itu tahun 2021, Desember. Itu saya semester 2. Nah, di situ saya coba ikut karena saya lihat, karena dari dulu saya suka buat pidato kayak gitu-gitu. Akhirnya saya coba ikut. Nah, di situ saya nggak expect bakal jadi juara atau apa gitu, nggak expect sama sekali. Tapi waktu di pengumuman saya ikut final 6 besar. Saya ikut final dan Pak Ulul ada Pak Ulul ya, Pak Ulul dosen kita inform ke saya, Mbak, kamu lolos semifinal. Selamat ya Mbak, gitu. Nanti dipersiapkan buat finalnya. Wah, itu saya bener-bener deg-degan banget. Saya nggak nyangka saya yang tadinya nggak ada apa-apa di UIN, saya nggak mau berkontribusi apa-apa di dunia perkuliahan karena saya ngerasa saya nggak suka sama kampus ini gitu. Jadi tiba-tiba ada peluang gitu buat saya. Saya langsung ngerasa aku mulai lagi ya gitu. Dan akhirnya walaupun pengumuman finalnya walaupun saya nggak juara 1 dan 2, tapi alhamdulillah saya masih dapat juara gitu. Dan dari situ saya mulai ngerasa sebenarnya mau dimanapun kita, mau kuliah dimanapun, kalau misal kita ada perasaan mau, kita ada willingness buat mengembangkan diri, kita mau ambil opportunities, kita mau ambil peluang buat mengembangkan diri, ada kok. Pasti bakal ada suatu titik di mana kita menyadari betapa bervalue-nya kita, betapa bervalue-nya tempat itu buat kita, ruang itu buat kita. Ruang atau tempat atau sesuatu yang kita anggap buruk selama ini bisa menjadi peluang, bisa menjadi suatu hal yang benar-benar menguntungkan buat kita. Saya juga nggak nyangka bisa ke Malaysia gratis, bahkan di sana bertemu dengan orang hebat banget. Saya kenal sama dosen-dosen di sana, bahkan profesor. Saya sampai kayak jadi teman gitu. Siapa yang nyangka? Awalnya anak yang hate banget kuliah di UIN dan gak akan ngira kalau di sini tuh bakal ada beasiswa internasional, gak akan ngira di sini bakal bisa mengembangin kemampuan bahasa Inggrisnya. Ternyata bisa loh. Jadi kita harus pintar-pintar mengubah gimana sih kita ubah self-loathing itu jadi self-growth. Dan sekarang saya udah gak mikir, ya terkadang masih mikir sih, aduh aku masih pengen kuliah di sini, aduh aku masih pengen ngerasain kuliah di sini. Tapi gak apa-apa, itu perasaan wajar. Yang penting jangan sampai itu mengganggu, jangan sampai kita jadi berfokus hanya pada satu titik negatif itu aja. Ya, saya rasa cukup sekian
Selanjutnya adalah sesi diskusi. Silakan saya kembalikan ke moderator, Mbak Rifa. Baik, Mbak Farah, terima kasih ya. Keren banget materinya, pengalamannya. Ya, selanjutnya langsung saja sesi diskusi. Jika ada pertanyaan, silakan on mic atau bisa diketik di kolom komentar. Ya teman-teman, kalau mau bertanya bisa on mic ya, Mbak Rifa betul. Atau mau sharing juga boleh, kayak sharing pengalaman kayak saya tadi, boleh banget. Kalian bisa, biar teman-teman juga tahu, teman-teman yang sekarang mungkin mengalami self-loathing, biar termotivasi lagi buat mengubah itu jadi self-growth. Semuanya bisa untuk berbagi cerita ya di sini, jadi jangan malu atau jangan sungkan, kita sama-sama mahasiswa. Oke, silakan. Ya Mbak, saya juga ingin izin sharing ya tentang self-loathing ini ya. Boleh banget, Mbak Rifa, silakan. Ya, benar banget yang Mbak tadi bilang self-loathing itu kayak butuh proses yang sedikit lama karena kita tuh butuh pemahaman diri, menerima diri, terus selalu membaca peluang kita biar kita tuh untuk berubah, berkembang lebih baik lagi itu tuh membutuhkan waktu yang lama ya Mbak. Apalagi ada saatnya kayak kita tuh kesel sama benci sama diri sendiri, kayak insecure, lalu menyalahkan diri sendiri gitu. Mungkin teman-teman ada juga yang merasakan, bisa sedikit ceritakan di forum ini biar kita tuh bisa berbagi pengalaman seperti itu. Atau Mbak Rifa ada nggak pengalaman self-loathing yang benar-benar Mbak Rifa bikin Mbak Rifa tuh down gitu, atau bikin Mbak Rifa tuh merasa nggak percaya diri banget? Ada nggak Mbak momen itu? Ada, apalagi kan aku juga kayak merasa eh, kapan gitu aku tuh kayak gini-gini aja, kapan aku berkembangnya sampai udah di umur segini gitu. Tapi aku belum dapat apa-apa, kayak aku kesal sendiri sama diri aku sendiri gitu. Sampai di saat aku sadar aku menerima kekurangan aku, terus aku juga mencari peluang di mana aku tuh bisa berkembang gitu. Di saat aku menemukan peluang itu aku berusaha untuk menggali potensi-potensi yang aku miliki seperti itu. Saya juga pernah mengalami itu, jadi sebuah pelajaran bagi saya sendiri. Dan saya juga ngerasa ngeliat sih proses Mbak Rifa, karena waktu awal-awal semester 1 kan kebetulan saya sekelas sama Mbak Rifa. Waktu awal-awal semester 1 Mbak Rifa itu masih ngerasa kayak nggak menonjol sih di kelas, masih ya diem-diem aja gitu. Tapi waktu semester 3, semester 2, semester 3, semester 4, dan seterusnya, Mbak Rifa udah mulai show up nih. Wah, ternyata keren juga ini Rifa Datut Diana gitu, yang selama ini ternyata dia diem-diem aja, ternyata suaranya cempreng loh gitu. Ternyata dia punya banyak insight loh yang bisa di-share ke kelas, bahkan ke dosen gitu. Jadi Mbak Rifa ini kadang-kadang juga memberi insight yang banyak buat anak kelas. Terima kasih Mbak Rifa. Terima kasih juga Mbak Farah, pengalaman Mbak Farah juga sangat berkesan sekali di saya. Kayak aku juga belajar banyak dari pengalaman kamu, kayak struggle-struggle yang step-step kamu lakukan itu bikin orang terkesan dan memotivasi kita semua. Ya, by the way itu ada pertanyaan tuh Mbak Rifa di kolom chat, bisa dibacain? Oh ya, izin bertanya, boleh saya aja yang bacain nggak apa-apa? Izin bertanya, kalau kita dari Mbak Hipatia Zahira,
Izin bertanya, kalau kita mengalami luka batin yang mendalam, tapi sampai sekarang masih belum sembuh, dan hal itu yang membuat benci sama diri sendiri. Cara yang paling efektif buat berdamai sama diri kita itu bagaimana? Dan apa perlu kita datang kepada orang yang profesional? Oke, saya izin menjawab ya. Mbak Hipatia, saya tahu mungkin apa yang Mbak Hipatia rasakan itu mengganggu Mbak Hipatia. Tapi kita juga harus lihat apakah luka itu tuh sampai apakah luka itu tuh sampai mengganggu keseharian kita, mengganggu diri kita sebagai kalau kita sekarang mahasiswa, mengganggu kita sebagai mahasiswa, kalau kita sekarang bekerja, apakah itu mengganggu kita sampai bekerja, dan apakah luka batin itu menggerogoti pikiran kita dan nggak bisa membuat kita berkembang? Kalau iya, kita bisa datang ke profesional, kita bisa datang ke psikolog, dan pasti di psikolog kita akan diberikan terapi-terapi yang akan mentransform pikiran-pikiran kita menjadi self growth gitu, menjadi pikiran-pikiran yang positif dan mengubah luka batin itu menjadi apa ya, peluang gitu. Nah, salah satu teknik yang biasa digunakan oleh psikolog adalah cognitive behavioral therapy. Itu sebenarnya juga bisa dilatih diri sendiri, bisa dilatih secara pribadi ya, menggunakan beberapa cara yang ada di YouTube. Mbak Hipatia bisa searching cognitive behavioral therapy untuk mengubah luka batin menjadi personal growth. Itu juga, oh iya, saya juga ada satu channel YouTube Mbak Hipatia, kalau Mbak berkenan, satu channel YouTube punya YF Lakahija. Beliau benar-benar membahas luka batin itu sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang nggak simpel. Mungkin Mbak Hipatia nanti bisa berkunjung ke channel beliau, ada satu video judulnya itu apa ya, mengubah luka batin gitu. Nanti saya tulis ya, ini adalah channel YouTube-nya YF Lakahija, saya tulis aja di kolom chat. Lakahija YouTube channel. Jadi untuk mengetahui efektivitas cara yang paling efektif untuk mengubah luka batin kita, kita harus pahami dulu seberapa besar luka itu mempengaruhi ke diri kita. Baru nanti kita melihat SWOT tadi, apakah masih bisa ditangani dengan SWOT tadi atau masih bisa ditangani dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari. Kalau enggak dan kalau merasa itu udah mengganggu banget, silahkan mungkin Mbak bisa berkonsultasi ke psikolog atau ke konselor. Dan kalau di Insaju kita juga membuka layanan teman sehati ya. Teman sehati di situ bisa menampung cerita-cerita kita dan menggunakan asas BK juga. Jadi pasti terjamin kerahasiaannya gitu. Atau enggak Mbak bisa nonton channel YouTube-nya YF Lakahija dulu untuk memahami apa itu luka batin, untuk memahami gimana cara kita mentransform luka batin menjadi hal yang baik gitu. Apakah menjawab Mbak Hipatia? Bisa diterima? Ya, oke. Terima kasih ya pertanyaannya Mbak Hipatia. Oke. Terus ada lagi pertanyaan nih Mbak Rifa. Kak, kalau dari Alfafa, Kak, kalau luka batin itu, sebentar. Kak, kalau luka batin itu bisa sembuh total nggak ya? Nah, itu juga sebetulnya tergantung diri kita ya. Gimana kita bisa menerima luka batin itu atau enggak gitu. Yang mengerti kemampuan diri kamu, yang mengerti kapasitas diri kamu ya kamu. Luka batin dan diri kamu kira-kira besaran mana gitu. Kira-kira kamu bisa nggak melawan itu? Kira-kira kamu percaya nggak kamu bisa melawan itu? Kira-kira kamu percaya nggak Tuhan akan membantu kamu untuk melawan luka batin itu, untuk menghilangkan luka batin itu? Kalau kamu percaya, mungkin itu bisa. Tapi kalau kamu masih ada rasa denial atau ngerasa apa ya, menyangkal, "Ah, sebenarnya nggak kayak gini kok, sebenarnya nggak kayak gini kok, luka batin aku kayaknya nggak kayak gini deh," kayak gitu, kalian masih kurang
menerima luka batin itu secara menyeluruh, mungkin masih akan ada yang tersisa luka-luka itu. Tapi kalau kita percaya kita bisa mengatasinya, kita percaya kita kita capable enough buat menghadapi itu, kita bisa juga. Itu semua tergantung dengan diri kita sendiri, tergantung kapasitas kita, kemauan kita untuk benar-benar menyembuhkan itu. Dan buat transformasinya banyak caranya, bisa pakai SWOT analysis tadi atau bisa juga pakai channel YouTube-nya YFL Hija. Bener-bener beliau tuh merupakan salah satu panutan saya ya. Beliau itu membahas banget mengenai luka batin, mengenai transformasi diri, mengenai jiwa, gimana jiwa yang luka, jiwa yang sakit, itu dibahas semua sama beliau. Jadi teman-teman bisa ikut kelasnya beliau. Kalau kelas beliau itu kayak lagi kuliah gitu loh, tapi tetap ada sentuhan sentuhan moralnya itu ada banget gitu. Jadi hati kita tuh merasa tersentuh. Bahkan saya sampai nangis waktu itu lihat channel YouTube-nya beliau. Gitu. Gitu ya Kak Alfafa, semoga bisa menjawab. Ya, nanti ada Mbak Dina yang ingin bertanya, silahkan. Bisa di chat di kolom komentar atau on mic ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Dayu. Di sini izin bertanya. Oke, sebelumnya terima kasih sekali kepada Mbak Retno Farah yang telah berbagi ilmunya mengenai hal baru yang bagi saya, yaitu self-loathing atau kebencian pada diri sendiri. Nah, ini tuh merupakan ilmu pengetahuan baru ya bagi saya, dan tanpa saya sadari, selama ini saya telah mengalami hal tersebut. Saya telah mengalami self-loathing, yaitu seperti merasa insecure, kemudian takut untuk memiliki mimpi yang besar karena udah insecure dulu, kayak seperti yang Mbak Farah bilang tadi, apa bisa ya saya menjadi CEO sebuah perusahaan, apa bisa ya saya menjadi pebisnis. Intinya itu saya takut gitu memiliki mimpi-mimpi yang besar. Saya takut bahwa gagal nggak ya, bisa nggak ya, seperti itu. Nah, kemudian itu kan berarti saya kurang mengenal diri saya sendiri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara meningkatkan atau lebih mengenal diri kita sendiri sehingga bisa menambah kesadaran diri kita sendiri, sehingga kita bisa mengimprove potensi yang ada pada diri kita. Itu aja sih Kak, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Dina. Ya, oke kita jadi ini ya, kayak dialog aja ya. Saya mau bertanya balik nih ke Mbak Dina. Mbak Dina, kira-kira potensi terbesar apa yang Mbak Dina rasakan selama ini, yang ada dalam diri Mbak Dina? Apa yang Mbak Dina ngerasa Mbak Dina itu hebat atau Mbak Dina itu bagus di suatu hal? Ada nggak Mbak? Mungkin bukan hebat ya, tapi ini adalah kayak bukan kemampuan juga sih ya, tapi mungkin yang ada pada diri saya gitu ya. Saya itu suka bisnis karena kebetulan saya juga mahasiswa ekonomi bisnis UIN Seisu begitu. Jadi Mbak itu suka bisnis ya. Nah, dari situ kita bisa banget pakai personal SWOT analysis tadi. Mungkin sebenarnya self-loathing Mbak Dina itu bisa jadi lebih dari satu atau malah sebenarnya nggak ada. Makanya kita harus di-list. Kita harus list weakness kita apa aja, kelemahan kita apa aja. Terus kita juga harus list kelebihan kita atau kekurangan kita itu apa aja. Nah, sehingga kita bisa melihat opportunities-nya atau kesempatan-kesempatan yang akan datang di masa depan. Contohnya nih, Mbak kan suka bisnis. Nah, nanti kalau misal Mbak lihat ada pamflet, seminar gratis, cara untuk mengembangkan bisnis Anda menjadi seperti Elon Musk, contohnya. Nah, itu tuh bisa banget Mbak ikutin. Dari situ pasti Mbak akan mendapat insight baru dan Mbak juga bisa berinteraksi sama orang hebat di sana. Pasti ada sesi diskusinya gitu. Atau enggak Mbak mulai coba join organisasi atau kelompok atau apapun itu yang bisa sekiranya mengembangkan potensi Mbak. Jadi yang penting yang paling pertama adalah kita harus mau
kita harus punya kemauan untuk mengembangkan potensi itu. Jangan kita fokus kepada aku tuh sebenarnya nggak hebat-hebat banget sih bisnis. Aku sebenarnya nggak oke-oke banget sih bisnis. Percaya diri aja. Aku bisa berbisnis. Aku punya kemauan yang kuat buat berbisnis. Pasti aku bisa. Aku sama kayak orang lain. Dia punya bisnis, aku juga pasti bakal punya. Karena dia itu awalnya berawal dari kemauan yang kuat. Akhirnya dia bisa mencapai titik itu. Kalau dia nggak punya kemauan yang kuat, pasti dia nggak bisa sampai di titik itu. Sama kayak aku sekarang. Cuma kita beda step aja. Kalau misal si A tadi, si dia itu udah sampai di level G, kita masih di A. Kita masih menggali kekurangan kita, kemauan kita, potensi kita apa aja. Itu tuh merupakan tahap-tahapan. Yang penting kita udah tahu kemampuan kita seberapa, kemauan kita apa aja, kelemahannya di mana, ancamannya apa aja, dan kita harus cari-cari terus opportunities. Apa yang kira-kiranya bisa mendorong kita untuk mencapai goals kita tersebut, untuk menyingkirkan weakness-weakness itu. Gimana Mbak Dina? Apa bisa diterima? Sangat bisa sekali. Terima kasih, Mbak Farah. Iya, sama-sama Mbak Dina. Ada lagi teman-teman? Mbak Rifa waktunya sampai jam berapa? Untuk waktunya kita dari jam 10 sampai jam 9 sampai 10.15. Izin mengulas materi kita hari ini ya. Jadi tentang self loathing intro self growth itu tentang ya bagaimana kita tuh menyadari diri sendiri kita sendiri, memahami kekurangan kita sendiri dan membaca peluang untuk menggali potensi kita seperti itu ya, Mbak. Banget Mbak Rifa, betul. Apakah ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Atau enggak bisa di-sharing teman-teman? Tadi kan udah ada beberapa pertanyaan ya. Atau enggak kita acak aja nih Mbak Rifa. Coba saya panggil satu untuk menceritakan apa sih proses self-loathing dia, atau apakah dia udah bisa mencapai self-growth-nya dia. Coba ya, saya mau siapa Mbak Rifa? Mbak Rifa aja deh yang pilih deh. Langsung ada yang keluar. Iya. Cek. Oke, saya sepertinya melihat ada Mbak Putri Amalia. Mbak Putri, halo? Halo Kak. Halo Kak. Kak dari tadi Kakak ikut Zoom ini ya? Iya. Oke, jadi kira-kira bisa, berarti udah paham dong apa itu self-loathing? Sedikit sih Kak. Iya, oke. Jadi Kak bisa diceritain nggak nih, apa pengalaman self-loathing Kakak? Atau apa sih musuh terbesar dalam diri Kakak? Apa yang Kakak paling benci dalam diri Kakak? Dan gimana cara Kakak menanganinya? Ada nggak Kak cerita itu? Bentar ya Kak, aku mikir dulu ada nggak ya? Oke Kak. Nggak harus yang sesuatu yang besar banget gitu Kak. Bisa banget dari hal kecil kayak aku nggak suka sama contohnya ya berat badan aku sekarang, dan proses yang sedang aku jalani adalah aku lagi mengalami intermittent fasting contohnya seperti itu. Ada nggak Kak? Oh gini, jadi dulu tuh aku kan apa namanya, badannya kayak nggak terlalu gede gitu kan, kayak masih kurus. Terus habis itu nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi kayak membesar gitu. Terus habis itu aku kayak jadi kurang
percaya diri gitu loh Kak. Kalau tiap ngaca tuh kayak ih anjing. Sorry. Ih kok gendut banget kayak gitu-gitu. Ih, terus apa namanya? eh celana-celana aku yang aslinya muat di aku terus tiba-tiba nggak muat. Terus aku kayak benci banget sama diri aku sendiri. Aku sampai pernah kayak kalau makan itu cuma sekali dan itu kayak Oke. menyiksa diri aku banget sih sebenarnya. Sebenarnya aku orang yang tipe suka nyemil gitu, tapi aku maksain biar kayak please aku mau kurus kayak gitu. Tapi kayak ternyata kayak gitu tuh nggak baik sebenarnya. Ternyata makin aku kesini tuh aku kayak menerima diri aku kayak ya udahlah emang mungkin lagi masa pertumbuhan aku kayak gini jadi aku terima diri aku dengan baik kayak gitu. Ya udah kayak Oke, gitu aja. wah. Iya, wah, bagus sekali Mbak. Sebenarnya saya nggak nyangka loh kalau Mbak itu merasa diri Mbak apa ya overweight gitu. Padahal Mbak tuh udah bagus banget badannya, cantik sekali Mbak. Jadi jangan insecure lagi, oke Kak Putri, Mbak Putri. Oke Kak, siap. Ya, oke terima kasih. Selanjutnya ada lagi nggak nih Mbak Rifa? Mungkin kita cukupkan ya Mbak karena nggak ada yang bertanya dan terima kasih juga Mbak Farah yang sudah berbagi pengalaman, materi yang luar biasa. Semoga apa yang kita jalani hari ini menjadi amal baik untuk kita semua. Berkah selalu ya Mbak, sehat selalu. Oke Mbak, oh iya sebelumnya kita ada sesi foto bersama nggak Mbak? Ada. Eh, silakan on cam ya teman-teman untuk sesi foto bersama. Oke. Tunjukkan pesona kalian. Ayo. Bisa on cam teman-teman? Hai. 1, 2, 3. Oke, udah Mbak Rifa? Sebentar ya, ada kesalahan teknis sebentar. Ayo bisa on cam lagi ya teman-teman. Bisa seperti ini gayanya bimbingan konseling Islam. Ayo 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih ya. Terima kasih ya teman-teman sudah bersedia gabung dengan kita. Semoga ilmu yang kita terima dari Mbak Retno Farah bermanfaat. Selamat di hari-hari weekend ini ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Teman-teman, see you. jangan keluar grup dahulu. Nice to meet you.